Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa lagi bersama kami di LPPRGS YouTube, di radio kami di 102 FM. Selamat malam dan selamat malam juga para pendengar dan pemirsa dimanapun saat ini Anda berada. Malam hari ini merupakan malam yang ketujuh dalam Seijan Expo 2022 yang dilaksanakan kemarin pada pembukaannya pada tanggal 22 Mei 2022 dan sampai saat ini tanggal 28 Mei 2022. Jadi 7 hari sudah kita berlangsung dan banyak kemeriahan dan juga peredaran perekonomian di Kabupaten Kota Baru sangat meningkat di Expo 2022 ini. Dan saudara pendengar, memang selama pandemi COVID-19 kita 2 tahun tidak dilaksanakan pelaksanaan Seijan Expo. Untuk tahun ini syukur alhamdulillah bisa dilaksanakan dalam rangka hari jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-72 tanggal 1 Juni 2022, tinggal beberapa hari lagi ke depan. Baik saudara pendengar, pada malam hari ini kami hadir bersama PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Baru, Bapak Basuki SMH, yang mana nanti kita akan berbincang-bincang persiapan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Kota Baru tahun 2022. Karena di Kabupaten Kota Baru akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak. Baik saudara pendengar dan pemirsa dimanapun saat ini berada, kita sambut kehadiran beliau. Assalamualaikum Pak Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat. Oke, Pak Basuki, kita tahu dan masyarakat pun juga sudah tahu karena di beberapa desa saat ini sudah dilaksanakan persiapan pemilihan kepala desa. Nah, persiapan sendiri dari sebagai pelaksana atau pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Kota Baru, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bagaimana Pak persiapannya sampai saat ini Pak? Oke, terima kasih. Sebelum menyampaikan dan memaparkan yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak, saya selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Baru beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-72. Semoga Kabupaten Kota Baru semakin maju, semakin berkembang dan masyarakatnya semakin makmur dan sejahtera. Iya. Selanjutnya seperti yang saudara tanyakan tadi berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak, bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2022 ini di Kabupaten Kota Baru hari H akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni tahun 2022. Artinya berkisar sekitar 10 hari lagi. Jadi pencoblosan atau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak Kabupaten Kota Baru 2022 dilaksanakan pada tanggal 9 Juni nanti. Adapun persiapan pelaksanaan Pilkades ini sudah sejak tahun 2021 kemarin. Persiapan dari segi peraturan perundang-undangannya dan berhubungan dengan penganggarannya dan lain-lain sebagainya. Iya. Jadi untuk pelaksanaan ini persiapannya bagaimana Pak? Sudah siap ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Pada sampai hari ini bahwa kami selaku Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Baru sudah siap, dan dari awal persiapan sampai sekarang sudah sampai pada tahap pencetakan dan pelipatan surat suara berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tidak ada halangan atau kendala yang berarti. Artinya bahwa persiapan kami sampai hari ini sudah siap dan berjalan dengan lancar. Ya, kemudian dasar hukum dari pelaksanaan Pilkades sendiri Pak, serentak se-Kabupaten Kota Baru, karena kita tahu mungkin Pilkades serentak ini berbeda dengan kabupaten lain bahwa tidak sama dengan pemilu gitu ya. Pemilu kada artinya serentak sama se-Indonesia. Tapi untuk Pilkades sendiri apakah bersamaan dengan kabupaten lain Pak atau tersendiri? Ya, terima kasih. Bahwa pertama berdasar dasar hukum
bahwa dasar hukum, kalau kita bicara dasar hukum ini kita tentunya berpijak pada aturan di atas, yaitu undang-undang. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian ada lagi peraturan daerah Kabupaten Kota Baru, peraturan daerah Kabupaten Kota Baru nomor 6 tahun, peraturan daerah, sebentar saya tidak hafal, peraturan daerah Kabupaten Kota Baru nomor 6 tahun 2001 tentang pemilihan kepala desa. Juga ada peraturan Bupati Kota Baru nomor 36 tahun 2021 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kota Baru. Nah, jadi di situ aturannya tersendiri. Jadi untuk desa-desa sendiri atau kecamatan sendiri tidak diperkenankan untuk persyaratan untuk pemilihan kepala desa sendiri, bagaimana Pak? Ya, peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa ini sudah diatur dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati. Artinya desa hanya melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik itu dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati. Jadi desa atau kecamatan tidak diperkenankan membuat aturan-aturan tersendiri, terkecuali aturan-aturan teknis yang sifatnya pelaksanaan, misalnya berhubungan dengan pengetatan protokol kesehatan, itu boleh lah. Tapi kalau berhubungan dengan aturan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pilkades, artinya desa atau kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan sendiri. Termasuk persyaratannya Pak? Ya, termasuk persyaratannya, ya termasuk. Iya. Jadi persyaratan dan aturan ini sudah diatur di undang-undang, kemudian yang paling rendahnya adalah perda begitu ya? Peraturan bupati. Ya. Peraturan bupati, ya turunannya. Baik Pak Basuki. Kemudian Pak, dari tanggal 9 Juni yang akan datang ini berapa kecamatan Pak yang melaksanakan pemilihan kepala desa Pak? Jadi pemilihan kepala desa tanggal 9 Juni 2022 nanti itu di Kabupaten Kota Baru dilaksanakan di 21 kecamatan minus kecamatan Hampang ya. Jadi dari 21 kecamatan itu ada 147 desa. Jadi yang melaksanakan pilkades tahun 2002 ini di Kabupaten Kota Baru ada 147 desa. Dari jumlah total keseluruhan desa di Kabupaten Kota Baru 198 desa. Jadi 3/4 jumlah desa di Kabupaten Kota Baru melaksanakan pilkades serentak tahun 2022. Iya. Dan untuk kecamatan sendiri Pak, untuk kecamatan sendiri yang paling banyak pemilihan kadesnya daerah mana Pak? Kecamatan mana? Kecamatan yang paling banyak melaksanakan pilkades adalah Kecamatan Pulau Laut Timur. Itu ada 13 desa. Jadi Kecamatan Pulau Laut Timur ada 13 desa. Kemudian kalau yang paling sedikit itu adalah Kecamatan Pulau 9, ada 2 desa. Gitu. Jadi jumlahnya desanya tadi itu sekitar yang melaksanakan pilkades di Kecamatan Pulau Timur 13 desa. Kalau di Pulau 9, Pulau 9 paling sedikit ada 2 desa. Yang melaksanakan pemilihan kepala desa seluruh Kabupaten Kota Baru itu ada 147 desa. 147 desa. Dan ini luar biasa Kabupaten Kota Baru. Dan mungkin untuk min 1 ini yang tidak melaksanakan adalah Kecamatan Hampang. Apa mereka sudah lewat Pak untuk pelaksanaannya? Ya. Bagaimana nih? Jadi pelaksanaan pilkades itu kan menyesuaikan dengan masa jabatan kepala desa yang 6 tahun. Jadi jabatan kepala desa itu 6 tahun, di mana di dalam undang-undang itu, undang-undang difasilitasi bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa selama 6 tahun itu seluruh kabupaten kota di Indonesia melaksanakan pilkades serentak selama 3 tahap. Jadi serentak tapi boleh 3 tahap selama 6 tahun itu, menyesuaikan masa jabatan kepala desa. Artinya jabatan kepala desa misalnya pemilihan pada bulan Juni 2022 ini
jabatan kepala desa yang sebelum Juni, artinya mungkin sebulan 2 bulan sebelum itu habis, atau setelah bulan Juni itu sebulan 2 bulan atau maksimal 6 bulan habis. Jadi lebih bagus akan disamakan pelaksanaannya. Tapi kalau selisih masa jabatan itu 1 tahun, itu maka 2 tahun berikutnya akan dilaksanakan pilkades. Makanya dalam 6 tahun itu 3 tahap. Artinya pemerintah daerah boleh melaksanakan pemilihan kepala desa selama 6 tahun itu dalam 3 tahapan, menyesuaikan masa jabatan, habisnya masa jabatan kepala desa. Nah, ini kembali lagi ke Pak yang ke pemilihan calon kepala desa sendiri. Ini banyak sekali, kita 100 lebih nih, 120 lebih sekian. Nah, ini membuat para calon ini antusias menjadi kepala desa ini, ada apa ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat di tahun 2002 ini masyarakat sangat antusias dalam langkah untuk mencalonkan menjadi kepala desa. Bahkan ada 9 desa yang calonnya itu lebih dari 5. Jadi kalau pemilihan kepala desa itu maksimal calonnya adalah 5 ya waktu pemilihan. Apabila dalam masa pendaftaran calonnya melebihi 5, maka dilakukan seleksi supaya jadi 5 saja. Jadi kalau dilihat antusias masyarakat atau masyarakat, kita lihat dari itu tadi bahwa banyaknya masyarakat atau warga masyarakat yang mencalon untuk menjadi kepala desa. Bahkan ini Pak ya, di beberapa desa atau wilayah tertentu itu banyak yang mendaftar calon kepala desa itu ada yang pensiunan pegawai negeri sipil, ada yang pensiunan Polri, bahkan ada yang mungkin berbasic guru dari pengusaha dan lain sebagainya. Jadi artinya memang kalau dilihat sangat antusias. Kalau dilihat ada apa ya, kalau saya berharap bahwa ada apanya tuh memang mereka benar-benar mau berniat untuk membangun desa. Ya, karena di Indonesia ini kan jumlah desa ini 70 ribuan Pak ya lebih. Di Kota Baru ada 198 desa. Artinya kalau mau membangun negara, membangun daerah, ya harus membangun desa. Berawal dari membangun desa. Saya harap bahwa tujuan para mereka masyarakat yang mencalon adalah tujuan untuk membangun desa, itu mungkin. Iya, beralih kepada persiapan dan pemilihan kepala desa sendiri, Pak. Nah, tadi keinginan. Nah, kemudian biaya sendiri, Pak. Biaya sendiri dari pemerintah daerah untuk persiapan pelaksanaan pemilihan kades ini sendiri ada 21 kecamatan. Mungkin bagaimana, Pak, dengan APBD-nya? Ya. Jadi memang berdasarkan undang-undang bahwa pemerintah daerah melaksanakan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa dibiayai oleh APBD. Nah, jadi memang pemilihan pilkada serentak dibiayai oleh APBD Kabupaten Kota Baru, dan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa pemilihan kepala desa juga bisa dibiayai dengan dana operasional desa. Jadi selain dibiayai APBD juga bisa dibiayai dari dana operasional desa. Nah, kemudian pemilih sendiri, Pak. Kalau pemilu itu kan berdasarkan hasil dari rekapitulasi dari KPU sendiri. Nah, kalau pilkades sendiri apakah mengikuti dari data yang ada di KPU atau Baduk Capil, Pak? Ya. Kami memang dalam rangka penetapan daftar pemilih, kami bekerja sama dengan KPU Kabupaten Kota Baru, dan data pemilih yang ada di KPU kami jadikan sebagai data daftar pemilih pilkades serentak di Kabupaten Kota Baru. Data yang kami minta beberapa bulan sebelumnya sudah kami kirim ke kecamatan untuk diumumkan di desa-desa sebagai daftar pemilih sementara. Apabila warga desa ada yang tidak terdaftar, berpindah atau lain sebagainya, dia bisa melapor untuk dapat ditetapkan sebagai pemilih perbaikan ya, ditetapkan sebagai daftar pemilih. Begitu juga mungkin yang berpindah penduduk bisa untuk melapor, sehingga artinya tidak terjadi miss data ya. Itu demikian. Ya, kemudian kalau tadi masalah pemilih, Pak. Nah, itu kan ada data nama-nama yang sudah tercantum. Nah, seandainya saya pemilih, tapi saya tidak tercantum di situ. Nah, ada keringanan nggak? Ada nggak cara lain?
kalau pemilu kan kita dengan menunjukkan KTP elektronik. Nah, kalau di Pilkades sendiri bagaimana, Pak? Ya, artinya gini bahwa sebenarnya kan data pemilih kan sudah Ya. sementara sudah dikirim ke seluruh tempat pemilihan. Artinya kalau tidak terdaftar harusnya sudah melaporkan diri bahwa saya tidak ada daftar sehingga bisa dibuatkan daftar pemilih yang tambahan kan, sehingga dapat menjadi daftar. Tapi bagi saya dalam pelaksanaan Pilkades nanti selama penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi dia mau melakukan pencoblosan KTP dan kartu keluarga, bagi saya itu sama aja. Syarat sebagai penduduk untuk mempunyai hak untuk melakukan, bagi saya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk melakukan pencoblosan dengan syarat membawa KTP dan kartu keluarga, boleh saja. Baik, Pak Basuki, ini masih ada lagi beberapa pertanyaan lagi masalah kartu suara sendiri. Nah, kartu sendiri ini langsung dilakukan atau pengeditan ini seluruh dari 140 desa ini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pak? Ya, bahwa surat suara kami setelah pendaftaran kami kumpulkan seluruh pendaftar, kami minta foto calon kepala desa, kami minta namanya yang jelas dan namanya yang sesuai KTP, sehingga kami kumpulkan untuk kami lakukan pencetakan surat suara. Dalam sampai hari ini artinya pencetakan surat suara dan pelipatan surat suara mungkin sudah 80 sampai 90%. Artinya tinggal sedikit aja lagi, insya Allah target kami nanti tanggal 1 atau 2 Juni pencetakan dan pelipatan surat suara sudah selesai. Ya, diperkirakan untuk pendistribusian surat suara sendiri, Pak, ke desa-desa atau ke kecamatan diperkirakan tanggal berapa, Pak? Dan apakah ada bantuan dari yang berwajib untuk mengawal pendistribusian, Pak? Jadi pendistribusian surat suara nanti kami awali pada tanggal 4 Juni. Karena tanggal 4 Juni itu bertepatan dengan jadwal KM Ferry Perintis dari Kota Baru menuju Pulau 9. Ya, jadi kami akan mendistribusikan surat suara ke Pulau 9 tanggal 4 Juni. Kemudian untuk wilayah Kota Baru Daratan yang berada di Pulau Kalimantan dan wilayah Kota Baru yang ada di Pulau Laut termasuk Pulau Sebuku, kami akan mendistribusikan surat suara pada tanggal 6 Juni. 6 Juni 2022, artinya 3 hari sebelum masa pencoblosan. Nah, pada saat pelaksanaan nanti mungkin ada kita koordinasi, Pak, dari pihak pemerintah daerah, apakah langsung nanti memantau langsung turun ke lapangan, Pak? Sebelumnya nanti juga bisa saya sampaikan juga bahwa dalam rangka pendistribusian surat suara kami dibantu atau kerjasama dengan pihak keamanan, baik itu Polres Kota Baru dan dalam pengawalan pendistribusian surat suara kami bekerjasama dengan Polres Kota Baru. Kemudian dalam pelaksanaan Pilkades kami juga bekerjasama dengan keamanan, baik itu Polres Kota Baru, Dandim 104 Kota Baru dan Lanal Kota Baru. Artinya dalam pelaksanaan Pilkades kami mulai dari persiapan sampai dengan pencoblosan kami bekerja sama dengan pihak keamanan, baik itu Polres, Kodim dan Lanal Kabupaten Kota Baru. Ya, semua stakeholder ini dilibatkan untuk suksesnya pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Kota Baru. Tambahan lagi bahwa kita juga bekerjasama dengan Satpol PP Kota Baru dalam rangka pengamanan Pilkades. Iya, baik Pak Basuki, mungkin terakhir mungkin bisa memberikan memberikan arahan dan masukan juga kepada seluruh tim panitia desa untuk persiapan pemilu Kades pada 9 Juni yang akan datang, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades serentak di seluruh Indonesia waktunya tidak bersamaan, Pak. Ya. Artinya dalam 6 tahun boleh 3 tahap, tapi waktunya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk melaksanakan Pilkades tanggal berapa, menyesuaikan masa jabatan Pilkades. Kemudian pertanyaan terakhir tadi,
Iya, himbauannya. Artinya dalam rangka pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022 ini, kami dari Dinas PMD Kabupaten Kota Baru, pemerintah Kabupaten Kota Baru, artinya berharap bahwa semoga pelaksanaan Pilkades nanti berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Tidak ada kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Apalagi sampai terjadi konflik atau perpecahan di masyarakat. Jangan sampai kita dan menghimbau kepada kita semua seluruh warga masyarakat, seluruh pemerintah daerah, warga masyarakat, TNI Polri, perangkat desa, kemudian pemerintah desa dan para calon kepala desa termasuk panitia pelaksana. Marilah kita laksanakan Pilkades serentak ini dengan damai dan aman. Sehingga apapun, kalaupun terjadi perbedaan pendapat dalam pemilih itu adalah hal biasa. Tetapi siapa yang suara terbanyak itulah yang terpilih, itulah yang nantinya akan menjadi kepala desa. Artinya itu, dan kita semua akan menciptakan suasana yang sejuk. Jangan mengompor-ngompori. Artinya marilah kita semua menciptakan suasana yang sejuk dalam rangka Pilkades serentak ini, sehingga pelaksanaan Pilkades ini nanti berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Artinya masyarakat di desa turut berpartisipasi untuk menciptakan bagaimana pemilihan yang jujur, adil, dan luber gitu ya. Ya. Selain prinsip itu ya, prinsip dalam pelaksanaan pemilihan ya, pemilu ya. Jujur, adil, jurdil. Kemudian juga prinsip-prinsip itu yang aman, damai ya. Artinya tidak terjadi permasalahan, bahwa dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu suatu pesta demokrasi ada hal biasa. Terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, hal yang biasa. Yang penting kita masing-masing masyarakat ini. Dan menghimbau juga kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kota Baru yang di desanya dilaksanakan Pilkades. Artinya kami berharap semoga masyarakat berperan aktif, antusias untuk melaksanakan atau ikut mencoblos, memilih, mensukseskan pelaksanaan Pilkades serentak nanti. Oke, terima kasih Pak Basuki. Mungkin sebelum akhir ada lagi terakhir, silakan. Terakhir ya dari kami, artinya kami selaku leading sektor dalam masalah pelaksanaan Pilkades serentak ini mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Kota Baru, kemudian kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota Baru yang telah mensupport pelaksanaan Pilkades serentak ini, kemudian juga kepada Forkopimda, TNI, Polri, Pak Dandim, Pak Danlana, Pak Kapolres, kemudian pengadilan dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih atas support, bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Pilkades ini. Semoga Pilkades serentak tanggal 9 Juni tahun 2002 ini berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Dan sukses. Terima kasih Pak Basuki, SMH, PLT, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Baru atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun saat ini berada, demikian perbincangan kami dengan PLT, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Kabupaten Kota Baru, Pak Basuki SMH, untuk persiapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kota Baru pada tanggal 9 Juni 2022 yang akan datang. Dan saudara pendengar dan pemirsa dimanapun saat berada, terima kasih atas segala perhatiannya dan kami kembali ke studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.